Ya, dalam kesempatan ini kita akan memperbincangkan ajaran GKMI. Pertama, kita bisa mengajukan pertanyaan, siapakah GKMI? GKMI, Gereja Kristen Mulia Indonesia. Kita ini adalah bagian dari gereja yang kudus dan aman. Bagian dari gerakan reformasi gereja pada abad ke-16 dan berasas Mennonite. Berdasarkan itu, kita coba memahami lebih lanjut. GKMI bersifat ekumenis. Ini artinya bagian dari keluarga besar kekristenan. Bagian dari gereja yang kudus dan aman. Nah, sebagai bagian dari gereja yang kudus dan aman, atau bagian dari keluarga besar kekristenan, GKMI menerima pengakuan iman rasuli. Menerima pengakuan iman rasuli, menerima pengakuan iman Nicea Konstantinopel, mengajarkan iman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, bahwa Allah yang hidup dan benar senantiasa bersama-sama dengan firman dan rohnya, bahwa Allah yang esa eksis atau ada dalam tiga pribadi, yakni Bapa dan Anak dan Roh Kudus. GKMI juga menerima pengakuan iman, Athanasius, yang juga menegaskan mengenai Allah Tritunggal. GKMI juga bersifat reformasional, yang merupakan bagian dari gerakan reformasi gereja. GKMI menerima prinsip-prinsip reformasi, sola scriptura, sola gratia, solo Christo, sola fide, dan solideo gloria. Apa artinya sola scriptura? Hanya Alkitab, yakni Alkitab seutuhnya, tota scriptura, yang merupakan dasar bagi iman dan kehidupan umat Kristen. Kita hanya Alkitab atau sola scriptura, yakni Alkitab seutuhnya, tota scriptura, yang merupakan dasar bagi iman dan kehidupan umat Kristen. Alkitab meliputi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 kitab, dari Kejadian sampai Maleakhi, ditulis terutama dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil dalam bahasa Arab. Perjanjian Baru 27 kitab, dari Injil Matius hingga kitab Wahyu, ditulis dalam bahasa Yunani. Tentu, baik PL maupun PB sudah diterjemahkan lengkap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Alkitab, yakni hanya Alkitab dalam keutuhannya, yang merupakan dasar bagi iman dan kehidupan umat Kristen, itu berarti Alkitab itulah sumber ajaran Kristen, pedoman tingkah laku orang Kristen, tolok ukur bagi ajaran maupun tingkah laku atau perilaku kita orang Kristen.
Lalu apa artinya sola gratia? Hanya oleh anugerah, yakni bahwa keselamatan kita manusia berdosa bersumber pada anugerah Allah semata, bukan karena usaha manusia atau jasa-jasa manusia, melainkan anugerah Allah semata. Solo Kristo, hanya dalam Kristus, bahwa keselamatan kita manusia berdosa didasarkan pada Yesus Kristus semata, yang melalui kehidupan serta penderitaan dan kematiannya di kayu salib, ia telah menebus kita, manusia berdosa. Menebus kita dari belenggu dosa, menebus kita dari cengkraman kuasa-kuasa jahat, menebus kita atau membebaskan kita dari kebinasaan atau keterpisahan dari Allah. Sola fide, hanya melalui iman. Artinya, melalui iman semata kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita manusia berdosa diterima oleh Allah sebagai orang-orang benar dan diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, iman sendiri memiliki 3 aspek yang saling terjalin, tak boleh terpisahkan satu sama lain, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan tindakan mempercayakan diri. Saya tahu kebenaran tentang Injil. Saya tahu kebenaran tentang Yesus Kristus. Saya yakin bahwa memang itu benar. Dan saya mempercayakan diri saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sola fide. Gloria soli Deo. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bahwa hidup kita sebagai anak-anak Allah, yakni orang-orang yang telah diselamatkan itu, kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Nah, sejak kita diselamatkan, mari kita dipanggil untuk memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Kasih, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Allah dalam hidup kita. Lalu, yang ketiga, khas Anabaptis atau Mennonite. Nah, sebagai gereja berasas Mennonite, kita GKMI meyakini dan menganut kemuridan radikal atau radical discipleship. Ya, apa sih maksudnya? Kita memahami bahwa hidup Kristen kita, hidup sebagai anak-anak Allah, sejatinya adalah hidup sebagai murid Kristus. Itu dia. Ya, kemuridan. Berarti hidup ini adalah hidup sebagai murid Kristus. Sejak kita diselamatkan, sejak kita bertobat dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita mulai hidup sebagai murid Kristus. Dan itu harus radikal. Ya, dari kata radix, akar dalam bahasa Latin, ya, maksudnya adalah berakar dan menyeluruh. Kita hidup bagi Yesus, hidup sebagai murid Kristus, hidup mengikut Yesus, tidak tanggung-tanggung secara total. Itu artinya. Kita lakukan dengan penyerahan diri kepada Allah atau Gelassenheit, ya. Kita mengikut Yesus, menjalani hidup sebagai murid Kristus dengan penyerahan diri kepada Allah. Nah, dengan penyerahan diri kepada Allah, kita belajar menjadi murid Yesus. Belajar menyangkal diri, bukan lagi kehendakku, melainkan kehendak Tuhan Yesus yang kuutamakan. Memikul salib, yaitu siap untuk menerima konsekuensi karena mengutamakan kehendak Yesus,
Dan mengikut Yesus artinya senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Dan puji Tuhan, melalui Roh Kudus, Yesus selalu menyertai kita, sehingga kita senantiasa bisa bersama-sama dengan Dia. Nah, GKMI juga berkomitmen pada Injil, yaitu berpegang pada Injil. Hidup sesuai dengan Injil. Dan memberitakan Injil atau bersaksi tentang Injil di tengah-tengah dunia ini. Nah, atas dasar itu, ya, GKMI, gereja kita, meyakini Alkitab sebagai kitabnya umat, kitabnya jemaat Kristen. Dan memandang kita ini, orang-orang percaya, sebagai umat berkitab. Kitab umat artinya Alkitab bukan monopoli orang tertentu. Setiap orang percaya, setiap kita, bukan hanya Pak Pendeta, berhak membaca Alkitab. Dan kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang disediakan untuk kita. Nah, umat berkitab artinya tiap-tiap orang percaya dan gereja harus mengelola hidup ini dengan berpedoman pada Alkitab. Nah, kita GKMI memandang gereja sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus artinya penampakan Kristus di dalam dunia, di tengah-tengah umat manusia. Kristus yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, mau menghadirkan dirinya di dalam dunia melalui kita, melalui persekutuan orang percaya, persekutuan murid-murid Kristus, atau melalui gereja. Nah, gereja juga adalah umat manusia yang baru. Umat yang telah diperdekakan oleh Kristus dari belenggu dosa, dari cengkraman kuasa-kuasa jahat, dan dari keterpisahan dari Allah atau perseteruan dengan Allah. Ini dia. Ada orang merdeka, tapi hubungan satu dengan yang lain setara. Hubungan seorang dengan yang lain di dalam gereja tanpa pandang bulu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, setara. Bukan hanya merdeka dan setara, umat manusia baru itu satu sama lain bersaudara. Saudara dalam Kristus. Dan saling melayani dalam kasih. Saling melayani. Saling melayani. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Gereja juga adalah komunitas percaya. Bukan sekedar komunitas orang percaya. Tapi komunitas percaya. Seorang dengan yang lain sebagai saudara-saudara seiman dalam Kristus saling percaya dan saling membangun, saling melayani, bahu-membahu dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam membangun gereja Tuhan, umat Tuhan. Berdasarkan prinsip dari tiap-tiap orang menurut karunia yang ada padanya. Setiap kita diberi karunia oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan bagi tiap-tiap orang menurut kebutuhan. Jadi penekanan GKMI ya, kita ini komunitas percaya. Tiap-tiap orang adalah murid Kristus. Tiap-tiap orang adalah pelayan-pelayan Kristus. Satu sama lain adalah saudara. Jadi ajaran imamat orang percaya bahwa kita semua adalah imam-imam di hadapan Allah, pelayan-pelayan Allah. Melayani Allah dan melayani sesama manusia. Nah, GKMI juga berpegang pada baptisan orang percaya.
Lisan bagi kita adalah tanda ikrar janji kita, ikrar janji suci kita pada Kristus di hadapan jemaatnya, bahwa sekarang kita sampai akhir hayat kita adalah murid Kristus dan anggota persekutuan murid Kristus alias gereja. Kita juga berpegang pada perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus sebagai perjamuan persaudaraan yang merayakan keselamatan. Jadi kalau kita berpartisipasi, ambil bagian dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus karena kasih Allah di dalam Dia kepada kita, yang memberikan dirinya, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dalam perjamuan kudus kita juga menantikan kedatangannya kembali, kedatangannya yang kedua kalinya. Dan dalam perjamuan kudus kita menghayati, merasakan, meresapi kehadiran Kristus secara rohani melalui Roh Kudus yang mempersatukan kita, mempersatukan jemaat. Nah, itu ya. GKMI sebagai gereja Mennonit cinta damai, ya, pasifis, arti cinta damai, masuk secara aktif mengusahakan, memperjuangkan perdamaian yang berkeadilan. Kita juga pantang kekerasan, termasuk menolak untuk melawan kejahatan dengan cara yang membuat kita menjadi sama dengan pelaku kejahatan itu. Kejahatan harus dilawan, tapi jangan dengan cara yang membuat kita justru jadi sama dengan pelaku kejahatan. Dan GKMI memberitakan Injil secara utuh. Lewat perkataan, proklamasi, pemberitaan firman Tuhan, penginjilan pribadi, penjagalan perbuatan atau aksi kemanusiaan, aksi sosial, mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, berbagi dengan orang yang membutuhkan. Seperti di dalam lagu Iman Injil yang Murni, ya. Iman Injil yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampungnya. Itu adalah aspek perbuatan atau aksi dari pemberitaan Injil. Selain ada aspek perkataan atau proklamasi, dua-duanya beriringan. Kita bukan hanya menjawab kebutuhan rohani atau spiritual manusia, tapi juga kebutuhan jasmaninya, kebutuhannya secara sosial juga. Nah, kita juga tidak bersumpah. Kita menjunjung integritas diri. Satunya perkataan dan perbuatan. Dia katakan dia. Tidak katakan tidak. Lebih dari itu. Berasal dari si jahat atau iblis. Kita ingin menjadi orang-orang yang berintegritas yang dapat dipercaya. PKMI juga meyakini kesederhanaan dan kesediaan untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kesederhanaan. Juga pemisahan gereja dan negara. Gereja tidak boleh mencampuri urusan negara. Negara tidak boleh mencampuri urusan gereja. Negara tidak boleh memanfaatkan negara, alat-alat negara, pejabat-pejabat negara untuk kepentingan gereja. Tidak boleh. Tapi gereja, negara juga tidak boleh memperalat gereja untuk keperluan penguasa atau politik. Tapi gereja harus tak bersaksi kepada negara. Bila negara melakukan sesuatu yang baik, yang berguna bagi kehidupan bersama, bagi masyarakat luas, kita berikan penghargaan. Ketika negara sudah menyimpang,
melakukan ketidakadilan, mengorbankan orang kecil, menyengsarakan rakyat, gereja harus berbicara. Menyatakan Injil tentu bukan dengan kebencian. Menyatakan kebenaran dalam kasih. Pak, itu salah. Itu tidak benar. Nah, ini. Dan GKMI menjunjung tinggi kebebasan beragama, toleransi, pluralisme atau kemajemukan agama. Kita tidak menghina keyakinan agama lain. Kita justru ingin merayakan hidup bersama ini dalam keanekaragaman atau kemajemukan. Dan kita diajak untuk yuk berikan sumbangan yang terbaik. Kita orang Kristen berikan sumbangan yang terbaik untuk membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan manusiawi. Umat beragama lain juga demikian. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga berpegang pada demokrasi. Nah, itulah ya ajaran GKMI. Nah, tugas untuk dikerjakan, lihat ya. Pertama, sebagai pengikut Yesus Kristus, apakah yang membedakan saudara dengan orang-orang yang tidak atau belum percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, ini coba dipikirkan. Sungguh-sungguh ya, jawab. Yang kedua, tugas hafalkanlah pengakuan iman rasuli dan komitmen kemuridan. Pengakuan iman rasuli, salah satu ciri yang menandakan kita adalah bagian dari keluarga besar Kristen. Komitmen kemuridan, ini yang menjadi ciri khas GKMI. Selamat belajar, selamat menekuni panggilan Tuhan, selamat mengerjakan tugas. Kita berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita semua.